warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita mulai dengan tasmiyah. Tasmiyah itu bismillah. Basmalah bismillahirrahmanirrahim niku basmalah. Nek kudu bismillah tok niku jenenge tasmiyah. Alhamdulillah, hamdalah. Alhamdulillah. Surat Al-Lail. Surat nomor 92. Hari ini kita akan membicarakan sampai ayat 11. Kalau menurut judul di tafsir ini hanya sampai nomor 4. Tapi dua judul kita jadikan satu. Judul yang pertama, usaha manusia bermacam-macam. Yang terpenting ialah mencari keridhaan Allah yang pertama. Yang kedua, membenarkan adanya pahala terbaik surga dan sebaliknya. Tadi kita jadikan satu. Surat Al-Lail nomor ripun sangang doso kali nomor 92. Sampun? Sama loro. Kulon biyen. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Wal-laili idza yaghsha. Yang lepas dengan terus yagh. Jadi bukan yang yaghsha karena dia bukan huruf qalqalah. Huruf qalqalah ini kembali, jadi tidak balik. Ulang suri. Wal-laili idza yaghsha. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. Wan-nahari idza tajalla. Wa ma khalaqadz-dzakara wal-unsa. Wa ma khalaqadz-dzakara wal-unsa. Walaupun ada tanda panjang sampai 6, niku nek diteruske kalau wasol, kalau wakof tetap unsa, kedangan. Nek unsa niku kedawan. Terus namun wal unsa. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Fa'amma man a'ta wattaqa. Fa'amma man a'ta wattaqa. Wa saddaqa bil husna. Wa saddaqa bil husna. Fasanu yassiruhu lil yusra. Fasanu yassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa amma man bakhila wastaghna. Ya ini usul-usul nanti baghna. Wa kadzdzaba bil husna. Wa kadzdzaba bil husna.
panjang 2 rakaat, tapi karena ketemu alif hamzah lalu panjangnya bisa sampai 6. Maluhu ida leres, maluhu ida ingin. Ini bisa 2 sampai 6. Ini saya sudah 2 6. Sudah ini imamnya banter nih. Jadi mungkin pas nonton mad jais itu mad jais namanya. Jais itu oleh loro tekan 6. Ini ora kena kurang saka loro itu disebut jais. Jais iki luwes kena loro kena. Walaili idza yaghsha, demi malam apabila menutupi cahaya siang. Langsung kula pas terjemah itu. Demi malam apabila menutupi cahaya siang. Ini janji sumpah Allah. Wan nahari idza tajalla, dan demi siang apabila terang benderang. 2 fenomena alam, siang dan malam, dipakai untuk sumpah. Kenapa? Siang itu, malam itu untuk istirahat. Mungkin ini tafsirnya ngoten niku. Malam untuk istirahat, siang untuk bekerja. Ana sing bebas, lan nek nyambut gawe bengi pripun? Nah, niku sip-sipan to soalnya nek ngoten niku. Artinya secara umum malam itu adalah untuk rehabilitasi sel. Sel-sel itu akan pulih, sel yang aus itu akan dipulihkan di malam hari. Ketika tidur maka sel-sel itu bisa pulih ketika alat-alat pemulihnya cukup. Napa niku protein, gitu. Ada proteinnya cukup, dia akan memperbaiki sel-sel yang rusak. Itu malam hari. Makanya malam harus tidur pulas, sehingga orang yang pola makannya kurang baik, pola tidurnya kurang baik, pola geraknya kurang baik, itu lalu mudah kena penyakit. Karena penyakitnya salah satunya ya sel ora pulih. Yo piye rusak. Yo piye? Ya banyak masalah itu. Maka di sini walaili demi malam yang menutup. Malam itu kan semua yang terlihat menjadi tidak terlihat. Ini pada umumnya. Jangan di kota. Kalau di kota apalagi di toko-toko yang 24 jam ya jelas tidak. Tapi pada umumnya, terutama pada saat ayat ini turun, malam itu betul-betul gelap gulita sehingga menutupi seluruhnya. Kemudian siang hari apa? Siang hari ada sinar yang dari matahari, sehingga di situ disebut tajalla, terang benderang. 2 fenomena alam ini dipakai untuk bersumpah. Allah selalu atau sering bersumpah dengan fenomena alam. Lalu sekarang yang ketiga, sumpah Allah. Wa ma khalaqaz dzakara wal unsa, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Ini pasangan, ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam. Dan pasangan itu beda. Kalau pasangan kok sama itu kadang-kadang mulanya suami istri kan beda. Kalau podoannya orang sah rame. Wong sandal iki wae kalau tengen itu. Ini anak sing rawuh iki kok itu beda aku jan beda wong pasangan kok. Nek padha iki jenenge dudu pasangan. Identik gitu. Ini memang pasangan. Ini dipakai untuk sumpah, tafsirnya mengatakan begini. Berbeda dari sumber yang sama. Laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan dari suami dan istri yang sama, tapi Allah menjadikannya ada laki-laki, ada perempuan. Ini sebagai apa? Bukti kekuasaan Allah yang bisa menciptakan unik. Unik itu tidak ada yang sama. Seperti
apa? Sidik jari itu juga unik. Seluruh dunia tidak ada seorang pun yang sama sidik jarinya. Sidik bibir juga begitu, tidak ada yang sama, unik. Jadi punya kode tertentu. Nah ini Allah juga unik yang sederhana, laki-laki perempuan itu pasangan. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda, masih pasangan ini. Ada yang berbuat dosa, ada yang berbuat takwa. Nah, berbedanya di situ. Berbeda-beda. Ada yang akibat dari usahamu itu mendapat siksa, ada yang akibat dari usahamu itu mendapat pahala. Sama-sama usaha, tapi yang satu mendapat pahala, yang satu mendapat siksa. Selalu saja ada pasangan. Sehingga pertanyaannya, kalau Dajjal ada pasangannya enggak? Dajjal ada. Dajjal itu kan besok di akhir. Pasangannya siapa? Iblis di awal dulu. Di awal dulu ada iblis. Di pertama kali manusia digoda itu kan iblis. Terus nanti terakhir manusia digoda siapa? Itu nanti Dajjal. Berarti Dajjal pasangannya iblis. Begitu misalnya itu kalau sampai kepada semua ada pasangannya. Hampir. Saya kira semua memang. Semua Allah menciptakan dunia ini berpasang-pasang. Nah, sampai di sini Allah menceritakan tentang 3 sumpah itu untuk menyebutkan satu, yaitu apa? Kamu itu berbeda-beda usahamu. Kalau dilihat dari pasangannya, ya kuwi ana sing elek, ana sing apik. Tapi di tafsir juga banyak disebutkan begini. Artinya orang itu banyak berbeda-beda pekerjaannya juga. Ada yang pekerjaannya halus, ada yang kasar, gitu loh. Ada yang pekerjaannya itu mudah, ada yang sulit. Jadi pekerjaan orang di dunia ini juga macam-macam. Keahlian orang ya berbeda-beda. Kalau di sini sa'yakum itu sa'a itu kan usaha. Usahanya juga berbeda-beda. Tapi saya lihat tadi di SMP 2 itu penjual cilok itu jual banget cilok gitu. Berarti orang beda-beda ya kan. Itu kan di sini cilok itu enggak cilok semua gitu. Ini yang luar pagar. Coba yang wayu kabeh. Jadi ketika istirahat itu anak-anak tidak istirahat itu anak-anak itu ternyata membeli dari balik pagar gitu. Aku mau dulu kalau ngenteni kutu-kutuku apa pakan kucing. Terus saya tunggu nih mobil bilang ada kalau udah 7 kilo. Lalu kok modalnya apa ya? Ternyata kayu semua. Jadi usaha itu memang berbeda-beda. Ini yang hadir ini juga berbeda-beda. Masih bakul baju, mirza batik, misalnya ada yang bakul emas, ada yang bakul obat, ada yang pensiunan, ini isih digunakan kendak, ada. Berada reksa, isih daging kalau menang-menang ini isih berhitung. Dan semuanya kita beda-beda. Itu sudah dicondro oleh Allah. Dicondro itu apa? Dideskripsi, dipotret. Loh, ingsun wis gawe wong iki beda usahane. Sampai di sini itu sudah disimpulkan. Jadi kesimpulannya begini. Allah bersumpah dengan malam dan siang serta diciptakannya laki-laki dan perempuan dari sumber yang satu, bahwa perbuatan manusia itu berbeda-beda. Ada yang sesat, ada pula yang baik, dan masing-masing akan mendapat ganjaran dan pembalasan yang setimpal dengan perbuatannya. Sesuk iki tetep sapa gawe. Nah, itu sapa salah Sekarang ayat selanjutnya. Fa'amman man a'ta wattaqa. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, ini mulai nyondro. Mulai di sini Allah akan membedakan 2 pasangan baru, 1 pasangan baru, yaitu orang yang takwa dan orang yang tidak takwa.
Yang pertama, adapun orang yang atau wattaqo, memberi dan bertakwa. Akhirnya tuh, wasodaqo bil husna. Yang ketiga, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik. Ada 3 item ono wong sing ngekeke bandane nggo apa fisabilillah siji, terus takwa, terus membenarkan adanya surga, yakin adanya surga. Ini kumulatif, harus 3 ini. Orang itu harus 3. Yo ngekeki, yo takwa, yo ngakoni enenge swarga. Nek ana wong sing kaya ngono kuwi, fasanu yasiru bil yusra, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Kelak itu berarti kan besok. Saya baca di tafsir lain tidak pakai kelak. Jadi sapa wong sing sedekah ning dalane Allah, njur takwa, njur yakin ning dina kiamat lan ning apa swarga, dheweke digampangake nglakoni kabecikan. Gijrik di dunia maupun di akhirat. Di dunia ini gijrik, gawe becik iki enteng. Begitu. Kayak gijrik kan. Dalane kok gijrik. Saya ingat main volley. Orang yang main volley bisa nyemes itu kemudian memotivasi untuk nyemes lagi itu sukses. Memang diri nyemes bisa wis gagal, itu dia terus berikutnya ya iso. Apa seperti seperti kayak waduh kok jadi iso, mempengaruhi juga. Sama ini, kalau orang sudah sedekah di jalan Allah, kemudian orang itu takwa, kemudian orang itu membenarkan, percaya akan adanya pembalasan di surga, itu ending. Le sedekah yo ending, le takwa yo ending, le keyakinannya ending, semua dilakukan dengan kerelaan tinggi lillahi ta'ala. Nah ini kira-kira kok ya benar ini? Ya kuratul kira-kira ya memang begitu. Di dunia ini saja kita sudah merasakan betapa motivasi untuk berbuat baik itu begitu kuat ketika kita berbuat baik. Ketika kita sedekah terus pengen sedekah meneh. Ketika kita melakukan malah misalnya puasa sunat itu, ya ngono, begitu puasa sunat, justru puasa meneh, begitu. Itu artinya ada dorongan yang otomatis mendukung kegiatan. Maka disebut panuyasiruhu itu artinya kami mudahkan lil yusra, pada hal yang mudah. Jadi kami mudahkan pada hal yang mudah. Gimana maksudnya? Digampangake nglakoni kabecikan. Di akhirat nanti digampangake dalan mlebu swarga. Di akhirat memudahkan masuk surga. Siapa itu? 3. Takwa, sedekah di jalan Allah, kemudian yakin adanya surga. Husna di sini artinya surga. Jadi kebaikan di sini artinya surga. Sebaliknya, wa amman bakhil, barang siapa yang bakhil cetil bedidil, wastaghna dan merasa cukup ora butuh Allah, loro, wa kadzdzaba bil husna lan gorohake maido enenge swarga. Sama 3-nya tapi berbeda ya. Wa amman bakhila, sapa sing bakhil 1, wastaghna rumangsa cukup ora butuh Allah, wa kadzdzaba bil husna gorohake utawa maido enenge swarga, fasanu yasiru lil yusra, kami mudahkan menjadi kesulitan. Kalau terjemahnya begini, adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak akan kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Maksudnya apa? Neraka. Jadi jalan yang sukar di sini neraka. Itu kelak. Di ayat lain nggak pakai kelak. Artinya di dunia ini saja sulit bodong dari musuh. Begitu. Di dunia ini saja
sudut godhong dari musuh. Artinya kesulitan bertubi-tubi. Kalau dia apa? Satu, bakhil, setir. Dua, merasa cukup. Merasa cukup itu ora butuh bantuan. Aku mangan berasku dhewe, aku mangan rok dhewe. Sudah, dia merasa tidak butuh atas bantuan Allah. Dia merasa begitu, apalagi orang lain begitu kuatnya mandiri. Sehingga pada orang lain itu sangat tapi di sini maksudnya wastazna itu merasa cukup tanpa Allah. Jadi tidak pernah memohon, tidak pernah doa, dan merasa Allah, aku tidak butuh dengan Allah. Maka kami akan memudahkannya pada jalan yang sukar. Jalan yang sukar. Jadi gedung sandu. Ini pelajaran ini untuk kita juga. Jadi jangan kita menjadi pasangan yang satu, yaitu bakhil, merasa cukup tidak butuh Allah, orang yakin adanya suwarga. Orang yang tidak yakin adanya akhirat itu nekat, tidak yakin adanya akhirat. Harus orang sama kalau di surat apa? Di surat Jumat. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan Muhammad, mati yang kamu takut itu mesti akan datang kepadamu dan kamu akan dikembalikan kepada yang gaib, yaitu Allah. Kemudian akan ditunjukkan diberi pahala siksa apa yang mereka kerjakan. Lalu kita mengatakan begini, upama wong ki ora nganggo mati, nekat ora nganggo mati kok. Iki ora bondo jiko tembak ora mati. Wong ayu sikap tampile ora mati, ya sudah mati. Wong nek ora mati malah bukan tujune mati. Upama mati ku ya gur kaya walang kleset sesuk ora ana urusan, nekat yo wis mati sah. Ngono kuwi to. Nek utang ngemplang niku ora ngoten niku. Mati sah ora ana urusan. Padahal tidak. Orang yang hutang kemudian ngendika mati sah itu di akhirat nanti akan ada tuntutan yang disebut sebagai atadrunal muflis itu kan. Muflis itu orang yang bangkrut itu kan. Kalau dia itu berhutang maka tetap harus ada bayarannya di akhirat. Tapi kalau dia tidak percaya adanya akhirat, bil husna, adanya surga, adanya neraka, ya nekat, mati terus rampung. Sehingga banyak yang karena hutang itu lalu gantung, kemudian pilih mati. Padahal di akhirat nanti ada pertanggungjawaban. Nah ini juga begitu. Sapa wong sing bakhil, merasa cukup ora butuh Allah. Njur ora ngandel enenge hari kiamat. Ingsun gampangake nggon sing angel. Ingsun maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Wa may yughni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Ini ada cerita dari Ustaz, bener orang ceritakan di Saudi itu ada orang kaya raya, sangat raya, kayanya orang Saudi kan kalau di kurs rupiah jadi banyak sekali. Terus meninggal dunia tapi tidak diketahui warisnya siapa. Jadi orang tepung sedulur, orang tepung anak, orang tepung tanah, dia tidak diketahui ahli warisnya siapa. Liding dongeng oleh kerajaan diketahui 3 orang yang bisa menerima warisan ini. 3 orang itu tidak pernah dikunjungi, tidak pernah berkunjung karena memang dia orang yang sangat individualis. Tapi meninggalkan harta yang kalau di sini ada triliunan atau miliaran. Dibagilah kepada 3 orang itu hartanya, kan begitu ceritanya.
masjid ganjarane men digawa si almarhum. Enggak sama mau. Tidak mau. Wah ini kan ngomong tenan iki wong tinggal bono belas ora iku apa-apa saka bandane. Sampai ahli waris pun tidak mau membuatkan masjid untuk ganjarannya dipakai. Maka di sini waman yuni anhumanuhu tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Apanya? Hartanya. Ya semua harta itu kan kalau sudah mati kan waris yang punya. Waris yang punya waris itu ya apa? Ahli waris. Ahli waris itu sudah dituntunkan di Quran ya. Kita kadang-kadang mengingkari, tapi ya karena biasa nih. Saya itu nemu pelajaran di la wasiata lil warisi. Tidak ada wasiat untuk waris. Jadi waris itu tidak boleh diberi wasiat. Kalau mati, waris tidak bisa menerima wasiat. Iki sok kowe ya bareng mati, tetap gagal wasiatnya. Harus dihidup sesuai dengan ketentuan agama. Menurut kan, berakan dua wasiat. Kecuali bukan wasiat. Jadi sudah hibah, hadiah, sedekah sebelum meninggal. Sebelum meninggal harus dijadi iki kowe. Tapi kalau di luar waris malah boleh. Iki sesuk nek aku mati tak sing ono kae tak keke si anu tapi bukan waris. Ahli waris itu kalau sudah ada anak kan tak liyane lah untuk apa-apa. Jadi anak lanang, anak wedok, itu anak lanang sing entek. Sudah selesai. Istri atau suami dapat kalau masih. Ini liyane Mbak Yu Pak ora entuk. Nah itu bisa di sini karena dia bukan waris, bisa namanya wasiat. Nek aku mati, kowe tak iki, nah itu wasiat. Jadi la wasiata lil warisi, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Saya itu udah kepikiran gue ini. Menurut saya itu kudu sertifikatnya tak kayak anak-anak itu kayak rampung ini. Iki kowe iki, enggak paling tidak kan mesti ada. Iki kowe. Udah ya, ini bukan wasiat. Iki wis tak kayak kowe, begitu bukan wasiat. Nek wis aku mati kok urung dikeke, itu namanya wasiat. Nah itu nggak boleh, harus dibagi sesuai dengan Al-Quran. Jadi gendong mikul, anak lanang mikul, anak wedok gendong, garwo boleh. Ini metode ini yang harus di kompilasi hukum Islam bono gini tetap ada loh ya. Bono gini paruh jelek, lagi sing separuh gitu. Dan bisa mati bisa ayat ini ya, ayat yang ke-11 ini membuat kita ya perlu berpikir. Besok ditinggal apa ini? Api apa yang mau? Karena tuh ya bangun lagi itu salah sing ngetutke mayat itu lu maluhu amaluhu, hartanya, keluarganya dan amalnya. Bayar siang isnani yang dua kembali. Bayar wahidun yang satu terus, yang dua kembali itu apa? Hartanya dan keluarganya. Mobil sing ngetutke kabeh kali, keluarganya kali. Ada yang disimpan ya Pak Dalang itu wayangnya di kubur, tetap ora iso, ya rusak, tidak sampai ke akhirat, di barzah saja tidak, dia di kuburan namanya, bukan di alam kubur, kan beda ya, kuburan dengan alam kubur itu beda, barzah dengan kuburan itu berbeda. Jadi yang kembali itu hartanya dan keluarga, yang terus apa? Amal. Jadi bagaimana supaya menjadi amal harta itu? Harta bisa menjadi amal yang kalau bisa diusahakan amal yang langgeng, namanya pasif income. Pasif income itu mau pensiunan, orang yang barzah kok izin untuk pensiunan karena harta disedekahkan namanya jariyah.
Sehingga kalau ada hajaan jariah orang kita sepiro kan ikut supaya kita punya passive income, supaya besok tidak di kubur itu doting bermo gitu. Qala rabbi rji'un la'alli a'mala shalihan taraktu. Di Quran disebutkan itu, ya Allah saya ingin kembali ke dunia, kembalikan saya ke dunia agar saya bisa melakukan apa yang belum saya tinggalkan. Ada lagi fa saddaqa wa akun minas sholihin, maka aku akan sedekah. Aku akan sedekah. Satu, karena dia sudah tahu besarnya pahala sedekah. Yang kedua, karena dia merasa ingin agar hartanya itu bisa kembali kepada dia sedekah dengan sedekah. Kalau di sini at-taqwa itu memberi untuk fisabilillah di sini. Nah, inilah apa pahala terbaik surga dan sebaliknya. Pasangan lagi. Tadi pasangannya siang malam. Terus perbuatan baik, perbuatan buruk, laki-laki, perempuan. Nah sekarang apa ini? Orang yang sedekah, orang yang takwa, orang yang membenarkan akhirat, dia ditempatkan atau dia dimudahkan semuanya dalam kebaikan. Sebaliknya, orang yang bakhil, orang yang merasa cukup tanpa Allah, dan orang yang mendustakan atau maido adanya hari akhir dengan surga neraka, dimudahkan pada hal-hal yang sulit. Artinya dia akan kesulitan baik dunia maupun akhirat. Ditutup bandane ora nyukupi nek wis dheweke tarot mati, ora ono gunane nek wis mati. Nek kaya sing kuwi mau bakhil wastagna, bakhil karo merasa cukup. Nek sing dhuwur tetep berguna. Ini ya kuwi mau. Nek bakhil karo merasa cukup, karo ngeyel enenge swarga, enenge neraka, ora cukup, ora bandane ora ono gunane. Alhamdulillah kalau kita itu ya berangkitan sepiro. Karena memang ada larangan untuk meninggalkan anak putu dalam keadaan lemah. Itu memang waris itu boleh. Janganlah kamu meninggalkan keturunanmu dalam keadaan lemah. Nah, termasuk di situ lemah dalam hal ekonomi. Sehingga memang secara naluri tetap. Sehingga wasiat kan tidak boleh sepertiga, lebih dari sepertiga. Harus tidak sampai lebih dari sepertiga. Kalau punya uang 900, kalau punya harta 900, tidak boleh lebih dari 300. Kenapa? Karena yang 600 itu untuk ahli waris, begitu, untuk ahli waris. Yang 300. Tapi dulu kan ada sahabat yang tidak pernah membayar zakat. Karena sebelum sampai nisab itu sudah habis disedekahkan. Dia itu pedagang kaya raya, saya lupa sahabat siapa. Jadi sebelum sampai habis sampai nisab, kan nisabnya 85 gram emas. Ya itu kalau dihitung dengan emas banyak sekali. Tapi sebelum entah ini kan besok tak kosong. Akhirnya setahun kemudian tidak sampai 85 gram. Jadi kayak cash flow-nya itu dintai ini dengan sedekah. Boleh nggak ya? Boleh saja seperti itu. Boleh saja. Mungkin dia merasa bahwa iki sing tak bawa mati ya iki. Sehingga alhamdulillah kita semua juga begitulah. Kita semua harus menyisihkan sedekah untuk sabilillah seberapapun harus ikuti. Seperti ini apa gawe taman lansia yo wis melu untuk alba yang alumni bimbingan Asia itu kan semua diminta piro, wah itu bisa untuk di bawah itu ya sepiro kan biasanya 100 per bulan, apalagi
Kalau ada permintaan ini gini ya di WA itu enak banget terus kayak berkirim banyak saya ini strike terus Bismillah. Untuk apa? Untuk ini supaya kita tidak menjadi yang kedua, supaya menjadi pertama. Fa'amman a'ta wattaqa, siapa yang memberi dan kalau memberi yang terbaik ya siri itu artinya sedekah yang orang tidak tahu. Tapi sedekah siri itu tidak termasuk zakat. Kalau zakat tidak boleh siri, harus jahir. Kenapa? Karena zakat itu wajib, yang siri itu yang sunnah. Seperti sholat itu siri boleh, artinya delik itu boleh, sunat. Wajib kok, wajib itu. Itu, kalau saya bilang, oh ya tahu salah, gue baru salah delik. Gue kan delik. Lagi orang tua perlu diurus, jadi salah orang tua begitu. Kalau wajib itu kita, nek sunat ora kita, ora apa malah memang wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah pada waktu malam ketika orang-orang sedang tidur. Itu kan artinya orang harus ngerti. Kesimpulan dari ayat ini yaitu satu, manusia di dunia ada dua golongan, yaitu A, orang yang memberikan hartanya pada jalan Allah dan bertakwa serta membenarkan adanya pahala dan perbuatan yang baik. Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan kepadanya. Satu, ya wa'idwi insya Allah. Dua, orang-orang yang kikir, yang bakhil, yang merasa dirinya cukup, tidak memerlukan lagi pertolongan Allah, serta mendustakan adanya pahala dan perbuatan yang baik, Allah akan memberikan kesulitan kepadanya. Dua, bila seorang telah meninggal, maka tidak ada sesuatu pun yang dibawanya ke liang kubur. Itulah yang hari ini kita pelajari sampai ayat 11. Besok ini tentang Allah memberi petunjuk dan peringatan, terakhir sampai ayat 21. Besok, ini bab khusus ini. Babnya itu utang kabecikan ki ana ora ngono lho, ning wong lho. Wah, aku utang budi piye kuwi? Aku wis dikai yo kudu ngekeki to. Itu gimana itu? Nah, besok. Jadi nek kudu kayak iki tene dikai aku wis dikai iki lho, kudu ngekeki balik. Ora lillahi ta'ala nek ngono lah ya wis sesuk dirbuk. Karena ngekeki itu kudune kan lillahi ta'ala. Ning iki aku nek ngekeki karena wis ngekeki mosok ora ngerti. Mosok wis itu kunjungan ora nyumbang misalnya begitu loh. Itu kalau kita dapat kunjungan itu kan ya caranya supaya nyumbang, orang nyumbang ya wis ora lillahi ta'ala nek ngono. Ayo sesuk kirim kopi. Sampai di sini monggo sinten ingkang badhe pangan kan. Nggih. Penerima zakat. Saat ini lah itu zakat. Jadi yatim orang itu zakat loh. Anak yatim itu tidak mendapatkan zakat. Yang dapat zakat adalah du'afa. Du'afa itu miskin. Yatim sing sugih orang itu. Artinya anak yang ngomong tua atau orang. Anak yang sudah dewasa, sudah bisa kerja itu bukan yatim. Jadi anak yatim itu tidak ada di nama sedaqatul fuqara wal masakin wal yatama wal masakin, untuk orang fakir dan miskin. Fisabilillah ada. Kalau dulu, ini dulu nanti kita bahas pendapat Muhammadiyah. Kalau dulu yang namanya sabilillah itu adalah tentara atau relawan yang berangkat perang. Jadi yang berangkat perang itu walaupun payah tetap mendapat zakat. Jadi yang dapat zakat orang kaya itu dua. Kaya tapi berangkat zakat. Nomor itu amil tukang neduk
tukang mengambil zakat dan membaginya. Yang kedua apa? Sabilillah. Walaupun kaya mendapat. Dulu namanya sebilah itu pernah. Sekarang yang sabilillah sekarang ini sudah berkembang oleh Muhammadiyah itu karena perang sekarang ini tidak seperti dulu. Perjuangan itu termasuk di situ sabilillah, sehingga sekolah-sekolah yang sedang berkembang bisa diberi zakat. Sekolah-sekolah yang sekarang ini kan banyak sekolah guru nih ora itu bayar saka pemerintah, kan diambil semua. Guru-guru negeri kan diambil semua dikasih negeri, sehingga SD Muhammadiyah terutama yang kelihatan atau SMP Muhammadiyah dengan mati begini tarif itu ya salah satunya ya gurunya kan tidak ada, gurunya tidak mendapat gaji. Nah itu bisa mendapat sapi. Guru-guru ngaji di desa yang tidak bisa mendapat penghasilan yang baik boleh diberi guru TK. Guru TK saya menang. Guru TK itu jangan beras menghitung 300 gitu kan bulannya. Itu boleh diberi. Jadi iya menurut Muhammadiyah, karena Muhammadiyah kan lebih ke lebih ke modern gitu. Lebih ke modern. Kalau tekstual nggak boleh. Tekstual nggak orang ini. Sing itu anu ki wong. Bener toh? Wah, orang semua, 8 itu orang semua. Fakir wong, miskin wong, ya toh? Sabilillah ya wong. Sehingga boleh wong, bukan lembaga. Bukan lembaga, tapi di Muhammadiyah lembaga tapi untuk dakwah. Nah, itu boleh diberi untuk kepentingan hafal Quran boleh, karena dia termasuk mungkin dia duafa. Menghafal Quran kan duafa banyak boleh pondok menghafal Quran. Di situ adalah guru-gurunya atau pembimbingnya itu tidak mendapat lain. Nah, dia berjuang disebut sebagai apa? Sapi. Ya itu boleh kalau Muhammadiyah. Tapi sebaiknya organisasi itu diarahkan untuk apa? Bukan untuk organisasinya, tapi untuk apa? Misalnya untuk orang-orangnya, untuk apa? Seperti Muhammadiyah belum itu kan punya namanya mubaligh. Jadi ada berapa banyak sekali yang di masjid-masjid itu loh. Mereka ya ada tadi. Nah, iya KMM. Bukan KMM. Mubaligh Muhammadiyah. KMM itu bisa itu diberi karena dia termasuk pejuang atau jihad di zaman sekarang. Bukan jihad model dulu. Kan dulu itu tetap yang namanya fisabilillah itu tentara apa? Relawan, dia lah orang tentara. Tentara dibayar itu kan setelah sahabat. Zaman Nabi kan tidak dibayar. Makanya ketika sahabat Khalifah, saya lupa Umar apa Utsman ya, membayar Umar, itu kan didebat. Loh, tentara kok dibayar, zaman Rasul kan tidak dibayar. Jawabnya apa? Dulu ada Rasul yang mimpin Rasul, sekarang yang mimpin saya. Jadi beda. Kalau yang mimpin Rasul mereka dengan ikhlas tidak apa-apa. Ini saya kalau dibayar aku pilih. Begitu dia sahabat. Akhirnya kan tentara pada zaman itu dibayar sampai sekarang kan dibayar. Pun sebenarnya hari pengantikan subuh kita akhiri sampai di sini. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.